wabarakatuh. Saya dari kelompok 11 akan menjelaskan tentang aktualisasi Pancasila dalam kehidupan. Kelompok kami beranggotakan saya sendiri, Revi Asnurullah Yuni, dan Apriliani Natasha. Pengertian dari aktualisasi Pancasila dalam kehidupan. Aktualisasi Pancasila dalam kehidupan adalah praktik sikap dan perilaku manusia baik sebagai masyarakat, bangsa, dan negara yang sesuai dengan nilai-nilai moral Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Nilai-nilai moral itu harus tercermin dalam kehidupan sehari-hari dalam masyarakat, baik di bidang pendidikan, kedokteran, ekonomi, teknologi, dan hukum. Namun, pada kenyataannya masih jauh dari apa yang diharapkan. Bidang-bidang tersebut dalam praktiknya cenderung berpihak kepada mereka yang kaya atau mampu dan mengabaikan masyarakat yang miskin. Bahkan, sifatnya seperti rangkaian benang kusut yang susah sekali putus, apalagi diurai, sehingga akibat lanjutan yang ditimbulkan adalah munculnya berbagai bentuk kesenjangan sosial dalam masyarakat. Adapun beberapa contoh-contoh dari kesenjangan tersebut. Yang pertama, terdapat pada bidang pendidikan. Yang pertama, pendidikan adalah salah satu hak masyarakat dalam rangka usaha untuk meningkatkan kesejahteraan. Namun, dalam kenyataannya, tidak semua masyarakat yang memiliki pendidikan tersebut dapat meningkatkan kesejahteraan hidupnya. Lalu yang kedua, banyak ditemukan masyarakat yang kesulitan untuk memperoleh pendidikan yang layak, dikarenakan berbagai keterbatasan yang mereka miliki. Lalu yang ketiga, banyak masyarakat yang kecewa dengan pendidikan, karena pendidikan harus dibayar dengan mahal, tetapi setelah selesai tidak mendapatkan kesejahteraan yang menjanjikan. Lalu yang keempat, banyak masyarakat yang ingin memperoleh pendidikan yang layak, akan tetapi karena berbagai keterbatasan atau ketidakmampuan, maka mereka lebih memilih memperoleh pendidikan seadanya. Nah, dari beberapa uraian di atas dapat kita simpulkan bahwa tampaknya pendidikan masih memihak bagi si kaya untuk memperoleh pendidikan yang layak. Selanjutnya, kita membahas pada bidang kedokteran dan kesehatan. Praktik di bidang kedokteran ini banyak yang masih tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Kondisi tersebut dapat digambarkan dengan berbagai kejadian seperti di bawah ini. Misalnya, kasus pasien yang tidak boleh pulang dari rumah sakit karena dia tidak mampu membayar semua biaya rumah sakit. Sering terjadi pada pasien yang datang untuk berobat ke rumah sakit sebelum mendapatkan pelayanan kesehatan apa-apa. Tapi pasien tersebut ditanya apakah mereka mampu membayar biaya yang harus mereka keluarkan. Kalau tak mampu, mereka pun tidak akan dilayani dan disuruh pulang saja. Untuk mengatasi semua permasalahan tersebut, pemerintah sebenarnya telah melakukan berbagai bantuan, misalnya melalui program JPS, BLT, Askenkin, dan yang sejenisnya. Namun dalam praktiknya, masyarakat miskin tetap saja belum dapat memperoleh pelayanan sebagaimana yang diharapkan. Bahkan ada sinyalemen yang mengatakan bahwa masyarakat miskin yang menggunakan program JPS, BLT, dan sejenisnya, maka pelayanan yang mereka terima akan jauh dari harapan. Akibatnya, mereka merasa enggan untuk menggunakan program bantuan pemerintah tersebut. Jadi, dapat kita simpulkan, dengan demikian, pelayanan kedokteran ternyata masih berpihak kepada mereka yang kaya atau mereka yang mampu. Sehingga seolah-olah mereka yang kayalah yang bisa memiliki umur yang panjang, terutama bila dibandingkan dengan mereka yang miskin. Selanjutnya, kita membahas pada bidang hukum. Hukum berfungsi untuk menentukan suatu kejadian, fakta, dan data, apakah semua itu benar atau salah.
Namun, dalam kenyataannya hukum menjadi tidak jelas. Karena tidak jarang fakta dan data itu bermakna ganda, sesuai dengan kemauan masing-masing pihak yang berperkara. Tidak jarang hukum hanya berpihak kepada si kaya. Orang kaya cenderung selalu benar bila dibandingkan dengan si miskin. Ada banyak contoh-contoh mengenai kesenjangan hukum di kehidupan saat ini. Untuk mengatasi masalah kebobrokan di bidang hukum ini, pemerintah dan masyarakat sudah berusaha dengan berbagai cara untuk menempatkan kebenaran dan keadilan hukum yang sebenarnya. Di antaranya dengan melibatkan masyarakat dalam membuat berbagai keputusan hukum. Namun dalam kenyataannya, para penegak hukum tetap saja seperti mempermainkan hukum. Dari permasalahan-permasalahan tersebut, itulah sebabnya banyak dari masyarakat yang tidak percaya terhadap hukum. Dikarenakan praktek hukum itu sendiri tidak sesuai dengan kenyataan yang ada. Banyak kecurangan-kecurangan yang terjadi. Seakan-akan mereka yang kayalah yang berhak memperoleh kebenaran dan keadilan. Demikian pula fenomena tersebut dapat dijadikan batu pijakan dalam mengkaji berbagai permasalahan kemasyarakatan dalam perspektif pendidikan Pancasila. Selanjutnya kita membahas tentang narkoba. Sebagaimana yang diketahui melalui berbagai media bahwa kejahatan penyalahgunaan narkoba ini sudah memasuki ke setiap lapisan masyarakat. Tak terkecuali di masyarakat terpelajar, dari yang paling tinggi seperti mahasiswa sampai kepada yang paling rendah seperti pelajar atau murid SD. Dari para birokrat, pejabat, bahkan para penegak hukum sekalipun. Apalagi orang awam, sudah tidak terhitung lagi yang terlibat dalam kasus penyalahgunaan narkoba ini. Ada yang sebagai pemakai, ada pula yang sebagai pengedar. Bahkan banyak pula yang melakoni kedua-duanya. Nah, bila kita teliti lebih jauh lagi, masih ada banyak sekali kasus-kasus yang berkaitan dengan narkoba ini yang mencerminkan bagaimana narkoba sudah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat, baik di kota maupun di desa-desa. Prostitusi. Berkaitan dengan kejahatan prostitusi ini, pada beberapa waktu yang lalu di berbagai media cetak yang terbit di Jawa Timur, banyak memberitakan tentang prostitusi di kalangan ABG. Bahkan, akhir-akhir ini dengan berbagai kemajuan teknologi informasi, bisnis prostitusi telah memanfaatkan media sosial, sehingga melalui media tersebut dengan gampangnya menawarkan para wanita cantik yang siap untuk melayani keinginan para penikmat syahwat, terutama bagi yang mampu membayar sesuai yang mereka tetapkan. Pelaku prostitusi ini juga tidak mengenal usia, baik itu tua, muda, remaja, dan berbagai status dan profesi, baik sebagai artis, bahkan ada yang berstatus sebagai mahasiswa. Selanjutnya kita akan membahas tentang free sex. Ada banyak kasus mengenai hal seperti ini. Bahkan di zaman sekarang sudah banyak sekali berita-berita yang menyiarkan tentang hal ini. Bahkan juga mungkin pernah kita temukan di lingkungan sekitar kita. Seiring berkembangnya zaman, nilai-nilai moral sudah mulai hilang, terutama pada anak-anak muda zaman sekarang. Jadi, tidak heran jika kita banyak sekali mendengar berita-berita mengenai hal ini, sebab hal seperti itu sudah dianggap biasa bagi mereka para pelaku. Lalu, dari banyaknya kasus yang sudah kita dengar, nampak sekali bahwa nilai-nilai fundamental yang terkandung dalam Pancasila sangat jauh dari mereka. Lalu, kalau demikian, mengapa kondisi tersebut bisa terjadi? Namun, satu hal yang sudah pasti, bahwa nilai-nilai moral yang terkandung dalam Pancasila belum teraktualisasikan dalam masyarakat. Selanjutnya membahas tentang kriminalitas.
Kampus bukanlah tempat yang bebas dari agar perbuatan kriminal, baik yang dilakukan oleh oknum aktivitas akademika sendiri maupun oleh orang luar dalam. Beberapa tahun terakhir, sudah berapa banyak penjahat yang telah digebuki massa hingga mati dengan cara dibakar hidup-hidup. Kemudian tawuran. Tawuran telah menjadi kebiasaan di masyarakat dalam negara ini. Tampaknya masalah tawuran sudah menjadi budaya turun-temurun. Selanjutnya, demonstrasi atau unjuk rasa. Demonstrasi atau unjuk rasa adalah salah satu cermin demokrasi sebagai salah satu bentuk penyampaian aspirasi masyarakat yang tak terwadahi dalam suatu lembaga. Namun, unjuk rasa selalu diikuti dengan tindakan pemaksaan. Dalam unjuk rasa, mereka juga sering membawa alat-alat terlarang seperti senjata tajam, bom meletup, dan lain-lain. Selanjutnya, TKI atau TKW. Menjadi TKI atau TKW di luar negeri merupakan perbuatan yang biasa karena dilakukan untuk mendapatkan kesejahteraan hidup yang lebih baik, asalkan dilakukan dengan produser yang benar dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selanjutnya, otonomi daerah. Otonomi yang tepat bukan hanya sekedar reorientasi paradigma self-local government menjadi self-local government sebagai yang disitir oleh Stoker 1998 melalui teori governance. Baiklah, sekian penjelasan dari kami. Jika ada salah dan kurang, kami mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.